Kita lanjutkan pembahasan mengenai pricing decision, menetapkan harga dengan cost based pricing. Artinya, harga ditentukan dari biaya yang kemudian ditambahkan dengan markup. Kali ini kita akan mempelajari dengan 3 jenis markup yang ada. Oke, diberikan contoh yaitu perusahaan yang memproduksi sirup PQR memiliki biaya variabel yaitu direct material 6.000, direct labor 20.000, variabel overhead 3.000 dan variabel SGA 3.000. Berarti tampak di sini bahwa terdapat biaya yang bersifat variabel. Kemudian ada biaya yang bersifat tetap, yaitu adalah fixed overhead cost senilai 100 juta rupiah dan fixed SGA senilai 40 juta rupiah. Total daripada fixed cost ini adalah 140 juta rupiah ya. Kalau kita lihat di sini berarti adalah 32.000. Oke. Untuk memproduksi sirup PQR ini tentunya perusahaan melakukan investasi sebesar 160 juta rupiah dan ROI yang diharapkan adalah 25 juta rupiah. Dari hal ini kita ingin mengetahui bahwa ROI itu sendiri rumusnya adalah net income per total aset atau total investasi. Nah, dalam hal ini total investasi adalah 160 juta rupiah dengan ROI 25%, maka net income menjadi 40 juta ya. Nah, itu pakai persamaan matematika. Nah, diperoleh nilai net income 40 juta rupiah. 25% dikalikan dengan 160 juta. Unit yang diproduksi dan dijual adalah 8.000 unit. Nah, yang pertama adalah kita melihat berapa harga jual apabila perusahaan menetapkan besarnya markup itu dari total cost atau disebut dengan nama total cost plus markup. Full markup plus markup atau disebut dengan nama full cost ya, full cost markup. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa kita hitung dulu nih berapa besar sih total cost-nya. Total cost-nya kita bisa menghitung di sini bahwa total cost terdiri dari variable cost dan fixed cost. Variable cost-nya adalah 32.000 kita kalikan dengan 8.000 unit. Oke, dihasilkan angka 256.000. 256 juta, sorry. Kemudian ada fixed cost ya. Fixed cost-nya adalah 140 juta. Maka totalnya adalah 396 juta. Nah, ini fixed cost-nya nih. Nah, sedangkan laba yang diharapkan adalah 40 juta. Nah, kalau kita lihat total cost plus markup, kata kuncinya adalah markup itu kita hitung dulu. Markup-nya itu adalah, kalau markup itu adalah net income, konteksnya adalah income dibagi total biaya. Nah, dalam hal ini adalah full cost markup ya. Berarti di sini markup-nya net income 40 juta dibagi dengan 396 juta dikali 100%. Menghasilkan angka berapa nih? Kalau kita kalikan ini, hasilnya adalah 10,1% kurang lebih. Mendekati itu ya, 10,1%. Jadi, kalau kita mau berbicara berapa harganya, kita lihat nih, berarti cost per unit berapa nih? Cost per unit kita hitung dulu nih, yaitu 396 juta dibagi dengan 8.000 unit ya. Hasilnya berapa? 396 juta dibagi dengan 8.000 unit menghasilkan 49.500 gitu kan. Nah, ada markup-nya yaitu adalah 10,1%. Berapa nih 10,1% dari itu? 10,1% dari 49.500 itu mendekati 5.000. Ya, caranya 10,1 dikalikan dengan 49.500 ya, kali 10,1%. Hasilnya 5.000. Berarti karena pembulatan ya, rounded. Berarti di sini ada 54.500. Inilah yang disebut selling price-nya. Nah, benar gak ya selling price-nya itu segitu? Kita coba nih, buktikan dulu ah. Bener gak nih kalau dengan selling price segitu operating income-nya mencapai 40 juta? Kita coba ya. Kita coba perhitungkan seperti ini. Berarti
Kita lihat penjualan, sales. Sales adalah 54.500 kita kalikan dengan 8.000 unit. Sama dengan berapa nih? 54.500 dikalikan 8.000 unit. Hasilnya adalah 436 juta. Oke, variable cost langsung aja saya ambil dari sini 256 juta. Hasilnya contribution margin kurangi 256 ya. Berarti 436 dikurangi 256. Hasil tuh 180 juta dikurangi fixed cost 140 juta tepat, berarti operating income kita adalah 40 juta. Berarti selesai ya metode pertama. Nanti ada 3 metode dalam menentukan markup. Yang pertama adalah total cost plus markup, ya, atau namanya full cost markup. Full cost di sini ya, berarti seluruh biaya. Ingat, nanti pembedanya ada di sini. Hati-hati. Oke. Nah, kita sudah buktikan total cost plus markup. Oke, diperhatikan dulu sekilas. Nah, kita akan masuk yang kedua. Itu yang pertama nih. Yang kedua adalah kita bicara COGS, ya. Berarti dari COGS atau disebut dengan nama COGS plus markup yang kedua. Di sini ya. COGS plus markup. Atau kadang-kadang nama lainnya bisa kita sebut dengan nama product cost markup. Product cost markup. Nah, kita lihat di sini. Kalau yang unsurnya COGS apa saja? Kita lihat dari soal kita. DM, DL, VOH dan FOH. Ya, DM, DL, VOH dan FOH. Nah, kita coba hitung yuk. Berarti dalam hal ini DM tambah DL tambah VOH berapa? Adalah 29.000 ya. Paham ya? Dikalikan dengan 8.000 unit. Berapa sih? 29.000 kali 8.000 unit. Hasilnya adalah 232.000 juta. Ada fixed overhead senilai 100 juta. Totalnya berapa nih? 332 juta. Betul ya? Nah, berarti ini namanya kalau saya mau hitung berapa besarnya COGS per unit. Bisa dong? Berarti 332 dibagi dengan 8.000 unit. Hasilnya 41.500. Simpan dulu nih angkanya, ya. Nah, selain ada biaya yang sifatnya adalah product cost, kita punya juga biaya yang sifatnya apa? Selling, gitu kan? Nah, kalau biaya yang bersifat selling, berarti ada berapa aja nih biaya bersifat selling? Kita hitung dulu nih. Berarti ini yang bersifat produksi ya. Bersifat selling, berarti ada selling cost. Selling cost dibagi 2 katanya. Sama ya. Ada yang variable cost-nya, yaitu berapa nih? 3.000. Berarti 3.000 kali 8.000 sama dengan 24 juta. Next yang fixed selling general administrasi, yang bersifat fix ya. Fixnya 40 juta. Berarti totalnya adalah 64 juta. Paham sampai di sini ya? Oke. Kalau paham ya, kita lanjut lagi perhitungannya nih di sini. Di atasnya saya hapus ini karena tadi udah dibahas. Nah, berarti 64 juta. Ketika kita menghitung markup, hati-hati, adalah berapa keuntungan yang kita harapkan? 40 juta. Tetapi keuntungan 40 juta ini harus juga bisa menutupi biaya penjualan yang sebesar 64 juta. Ya dong, nggak mungkin cuma untung 40 juta kalau nggak menutupi biaya penjualan. Berarti keuntungan 40 plus dengan biaya penjualan 64 juta dibandingkan dengan total daripada
product cost. 332 juta kali 100% nih. Kita hitung dulu nih. Berarti 104 juta dibagi 332 juta kali 100% ya nanti ya. Hasilnya 31,3%. 31,3%. Nah, kalau kita mau menghitung yang namanya selling cost ya jelas cost per unitnya berapa di sini. Kita ambil ini tadi ya. 41.500 ditambah 31,3% dari 41.500. Tambah. Sama dengan berapa nih? Ya kan? Dikali 41.500. Berarti 13.000 ya. Tambah 41. Hasilnya adalah 54.500. Sama. Berarti besarnya persentase markup dari total product cost. Ya, lihat markupnya, dilihat cara menghitungnya berbeda ya. Yang kedua nih ya, cara menghitungnya ini loh. Nah, oke. Yang ketiga, saya akan buat di pojok. Yang ketiga. Sambil diperhatikan ya. Yaitu adalah yang ketiga adalah kita mau melihat markup itu berbanding dari variable cost. Ya. Markupnya dari variable cost. Markupnya dari variable cost. Nah, sip. Tahap pertama, kita tetap intinya mencari harga jual, ya. Cara pertama kita menentukan dulu berapa sih biaya yang sifatnya variable cost. Tadi udah dihitung variable cost-nya 32.000. Totalnya dari DM, DL, VOH, dan FSGA. Berarti 32.000 kali 8.000 unit ya. Sama 256 juta. Oke, setuju? Nah, kemudian kita ada biaya yang sifatnya fixed cost. 140 juta. Betul ya? Oke, kita mau hitung markup dulu nih sekarang. Markup itu adalah kita punya keuntungan berapa? 40 juta. Tapi ingat, 40 juta ini juga harus bisa menutupi fixed cost 140 juta. Dibagi dengan berapa besar variable cost-nya. Kita hitung ya, berapa persen di sini? Berarti adalah 180. Jadi sama-sama kita menghitung juga. Walaupun cuma melihat dari video, tapi kalian bisa kontribusi aktif ya untuk melihat. Dibagi dengan 256. Hasilnya adalah 70,3%. Nah, ini markup-nya dari variable cost. Nah, kemudian kalau kita bicara variable cost per unit, kita hitung dulu nih, 256 dibagi 8.000 unit ya. Berarti 256 dibagi 8.000 unit menghasilkan 32.000. Markup-nya yaitu 70,3%. Berapa nih 70,3% dari itu? Yaitu sekitar 22.500. Kalau dijumlahkan selling price-nya 54.500. Nah, jadi perbedaannya pada poin ketiga bahwa markup ini bisa diukur dengan variable cost plus markup. Mencari markup-nya berdasarkan variable cost. Nah, jadi ketika kita bicara markup, pada konteksnya adalah markup itu laba dibagi dengan biaya. Tapi karena biaya itu ada beragam jenis, nah kita bisa menemukan 3 variasi. Apakah markup itu dari net income dibagi dengan total cost seluruhnya, berarti namanya full cost markup,
Atau markup itu juga bisa dihitung dengan laba, tapi ditambahkan dengan komponen biaya di sini, biaya penjualan dibagi dengan product cost. Nah, ini disebut dengan nama tipe yang kedua, COGS plus markup atau product cost markup. Tipe yang ketiga adalah besarnya net income yang diharapkan ditambah dengan fixed cost dibagi dengan total variable cost-nya. Maka disebut dengan variable cost plus markup. Nah, itulah 3 teknik markup untuk menentukan harga jual. Nah, silakan diperhatikan. Setelah topik ini kita akan melaju kepada target pricing. Nah, di sini konteks yang masih dibahas adalah yaitu terkait dengan cost based pricing.